Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita kembali belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab. Nah, bulan ini kita akan belajar suatu seri kepemimpinan. Dan hari ini, minggu ini, kita mulai belajar dari seorang tokoh yang sudah sangat terkenal di berbagai agama, yaitu Yusuf, tentang pemimpin yang disertai Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama untuk membaca bersama-sama satu ayat perenungan kita pada pagi hari ini, terambil dari Kejadian pasal 39 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saya ingin menggarisbawahi saudara ya, kata karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan coba untuk mempelajari bagian demi bagian ya dari ayat ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara, kita akan belajar dan membahas apa saja yang dipercayakan kepada Yusuf. Ya, siapakah Yusuf ini? Nah, Bapak, Ibu, saudara dikasihi Tuhan, mungkin sebagian kita sudah tahu ya mengenai Yusuf, tetapi mungkin sebagian juga belum. Yusuf ini adalah putra ke-11 yang dilahirkan oleh Rahel dan Yakub. Putra yang ke-12 yang kemudian akan lahir. Banyak yang belum tahu, mungkin ada yang tahu namanya adiknya Yusuf siapa? Benyamin ya, Benyamin ya. Jadi Yusuf ini putra yang ke-11 dari 12 bapak leluhur Israel ini. Nah, pekerjaan Yusuf adalah tentu saja pada waktu itu adalah penggembala kambing domba. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara tentang Yusuf ini, selain dia mengembala kambing domba, Yusuf ini ternyata adalah seorang ahli mimpi, ya, tukang mimpi, dan sekaligus penafsir mimpi. Nah, mari kita melihat ya, paling tidak dua contoh mimpi Yusuf yang terkenal. Mimpi yang pertama adalah Yusuf dan keluarganya sedang mengikat berkas gandum. Panen gandum, lalu ada berkas-berkasnya, dan kemudian dalam mimpi itu bangkitlah berkas gandum Yusuf, sedang berkas gandum lain itu mengelilingi dan sujud menyembah pada berkas Yusuf. Jadi kurang lebih ada 11 ya, 10 begitu berkas. Mungkin dengan bapak ibunya berarti 12 ya. Nah, itu mengelilingi dan menyembah berkasnya Yusuf. Itu mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah matahari, bulan, dan 11 bintang itu sujud menyembah kepada Yusuf. Apa artinya itu? Tentu kita kemudian segera mengetahui ya. Jadi itu artinya bahwa Yusuf itu luar biasa. Ya, sampai ya bukan hanya berkas gandum menyembah, tetapi bintang, bulan, matahari juga menyembah kepada Yusuf. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena mimpi-mimpi ini dan karena orang tua terutama Yakub sang ayah itu lebih mengasihinya, maka Yusuf tentu saja mulai dibenci oleh 10 saudaranya. Saudara-saudaranya menjadi iri hati,
kepada Yusuf dan bahkan berupaya untuk membunuh Yusuf. Maka Yusuf mulai mendapat dan menerima tekanan. Yang pertama-tama Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kosong yang tak berair. Dan memang rencananya mau membunuh. Tetapi kita akan melihat nanti ya, karena penyertaan Tuhan, lalu Yusuf dijual, ya, tidak jadi dibunuh, diangkat dari sumur kosong, lalu dijual dengan harga 20 sikal perak kepada orang Midian, dan akhirnya dibawa kepada Potifar ke Mesir. Singkat cerita, Yusuf difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara di Mesir karena menolak bujuk rayu dari istri Potifar. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa menjadi seorang pemimpin atau di dalam melayani Tuhan, kita pun tidak akan luput dari sikap-sikap ini, saudara. Sikap iri hati, benci, dan fitnah dari orang lain. Mungkin orang lain menjadi iri hati karena status sosial atau posisi kita dalam pekerjaan. Mungkin orang menjadi iri hati karena kita serba bisa, multi talenta, atau mendapatkan lebih banyak kesempatan. Mungkin juga kita dibenci orang karena menjadi Kristen dan karena mengikut Kristus. Bahkan saya percaya juga tidak sedikit orang memfitnah kita supaya kita gagal dalam menerima promosi atau supaya pelayanan kita terhalang di dalam gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita belajar di sini dari sikap Yusuf, ya, di dalam menghadapi semua tantangan baik dari dalam maupun dari luar ini. Nah, seperti Yusuf, Bapak Ibu Saudara, pelajaran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, mari kita belajar selalu takut akan Tuhan. Ini penting, ya. Jadi walaupun di sekitar kita ada banyak tekanan, ya, orang-orang iri hati, benci, ya, dan sebagainya, mari kita seperti Yusuf, Bapak Ibu Saudara, ya. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, bersandar pada Tuhan. Dan yang ketiga yang terpenting ini, tidak mengeluh di saat tekanan menimpa dan menerima sesuatu yang buruk. Ya, kadang-kadang kalau belum menyentuh tubuh kita, kita belum diserang sakit penyakit. Kadang-kadang kalau belum menyentuh dompet kita, ya, kadang-kadang kalau belum menyentuh bagian-bagian yang terpenting, ya, kita mungkin masih bisa bertahan. Tetapi kalau sudah sakit penyakit menyerang kita, ya, lalu masalah keuangan, ya, menghimpit kita, tidak sedikit Bapak Ibu Saudara yang orang Kristen mulai mengeluh, ya, dan banyak yang disalahkan di sekitarnya, bahkan juga mungkin Tuhan, ya, menjadi kambing hitam disalahkan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara pagi ini sebagai pemimpin atau orang-orang yang melayani Tuhan, kita belajar seperti Yusuf, ya. Kiranya kita juga tidak menyalahkan Tuhan, dan yang terpenting juga tidak mendendam, ya, kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesudah Yusuf dapat menceritakan arti mimpi dari juru minum dan juru roti di dalam penjara, Yusuf tetap dilupakan, Bapak Ibu Saudara, ya, dan tetap berada di dalam penjara. Nah, ini biasa, ya, orang berbuat baik belum tentu dibalas dengan kebaikan, ya. Juru minum dan juru roti ini akhirnya dibebaskan dari penjara, Bapak Ibu Saudara.
Tetapi karena mereka lupa kebaikan dari Yusuf yang berjasa besar, menolong, mengartikan mimpi mereka, ya, membebaskan mereka dari penjara, ternyata mereka lupa kepada kebaikan Yusuf. Namun di sini Bapak Ibu Saudara kita melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, ya, ketika dianiaya dan dibuang oleh saudara-saudaranya, saudara bisa membacanya itu di pasal 37, ya. Ketika dianiaya, dibuang oleh saudara-saudaranya melalui kakak yang tertua namanya Ruben, dan juga melalui kakaknya berikutnya yang bernama Yehuda, Tuhan menuntutkan Yusuf. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di rumah Potifar Tuhan juga menyertai Yusuf. Ya, entah bagaimana karena pekerjaan kerajinan Yusuf, ketekunannya, ya. Akhirnya Yusuf juga mendapat kepercayaan, menjadi orang kepercayaan, boleh dikatakan sebagai HRD gitu, ya, atau kepala rumah tangga dari Potifar. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di dalam penjara pun Tuhan menyertai Yusuf. Jadi singkat cerita, di dalam penjara itu bukan lagi juru roti, juru minum yang bermimpi. Fir'aun pun juga bermimpi, ya. Dan karena dia ahli mimpi dan penafsir mimpi, akhirnya Yusuf juga berhasil oleh pertolongan Tuhan berjasa menafsirkan mimpi Fir'aun, dan kemudian dia dibebaskannya dari penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya maka demikian pula dengan kita. Sebagai pemimpin atau dalam melayani Tuhan, kita juga butuh dan perlu penyertaan Tuhan. Saya belajar sedikit, ya, bertemu dengan satu kata, ya, dalam bahasa Arab, yaitu ini Bapak Ibu Saudara, ya, dan perang di situ, ya. Nah, ini bahasa Arab al-musinin, ya. Kata ini adalah bentuk jamak dari kata musin. Kata musin terambil dari kata asana isana. Nah, ada satu kata yang penting, yaitu kata isan, ya. Kata isan ini maknanya adalah kira-kira demikian Bapak Ibu Saudara. Engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya, dan bila itu tidak tercapai, maka yakin bahwa dia melihatmu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, al-musinin ini sesungguhnya mendorong kita, ya, untuk melakukan segala aktivitas yang positif, seakan-akan kita melihat Allah, atau paling tidak selalu merasa dilihat dan diawasi olehnya. Dan saya berhenti sebentar, ya. Kita harus melakukan segala sesuatu yang positif, seakan-akan kita melihat Allah. Artinya kita melakukan segala sesuatu untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya, itu kalau tidak salah di dalam Kolose 3 ayat 23, ya. Apapun yang kau perbuat, berbuatlah seperti untuk Tuhan. Tetapi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ya, kita melakukan sesuatu yang seakan-akan, ya, untuk Allah. Tapi kadang-kadang kita juga merasa kok Tuhan gak melihat ya saya. Nah, dalam keadaan demikian Bapak Ibu Saudara, ya, seakan-akan kita melihat Allah, atau paling tidak selalu merasa dilihat dan diawasi olehnya. Dilihat dan diawasi
olehnya. Itulah penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, walaupun Allah tidak kelihatan, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, dengan 1001 macam cara Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan selalu menyertai saudara saya. Tuhan selalu menyertai segala apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Sama halnya seperti Yusuf di sini. Apapun yang menimpa Yusuf, Tuhan menyertai. Dan Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya kita belajar dan melihat apa yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai dan memberkati Yusuf. Tuhan membuat segala sesuatu yang dilakukan Yusuf berhasil. Nah, pertama-tama Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan membuat Yusuf menjadi kesayangan Potifar. Dan kemudian juga kita membaca Tuhan membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Ya, di rumah Potifar karena difitnah, Yusuf di penjara. Di dalam penjara pun Yusuf disertai Tuhan. Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Dia diangkat jadi wakil, ya, kepala penjara. Bahkan Yusuf diangkat pada akhirnya sebagai penguasa Mesir dan diberi fasilitas oleh Firaun, termasuk seorang istri yang cantik. Amin. Haleluya. Joel, ada amin Joel? Gitu ya. Nah, kalau nggak dapet yang cantik di sini, jangan khawatir ya. Tuhan menyertai ya. Siapa yang setia? Elvan juga. Elvan juga. Oh iya. Juga ya. Nah, Ayu juga ini. Kalau nggak ada di sini, nah begitu ya. Jadi sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara penyertaan Tuhan. Jadi yang pertama, yakin bahwa apapun yang kita kerjakan Tuhan melihat, Tuhan mengawasi, Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, maka apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin Pak Budi ya. Luar biasa sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, dengan demikian kita sebagai pemimpin ya, atau dalam melayani Tuhan, kita tidak hanya perlu bertahan, kita tidak hanya perlu berteguh hati dalam segala tekanan. Kita sekali lagi juga butuh dan perlu penyertaan Tuhan. Dan jika kita disertai oleh Tuhan, maka seperti kepada Yusuf, percayalah bahwa Tuhan akan membuat berhasil semua yang kita kerjakan, semua